السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الأمة، وقد جاهد في الله حق جهاده وترى الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق الله العلي العظيم. kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia. Bersalawat kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan kita semua, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, dikala nampak, dikala terlihat, ataupun dikala tersembunyi atau tidak terlihat, dikala ramai ataupun sepi, dikala kuat ataupun lemah. Karena tidak ada yang abadi, kaum muslimin rahimahullah. Yang ramai ketika waktunya tiba akan sepi tiba-tiba. Yang kuat ketika waktunya tiba seketika akan menjadi lemah. Yang kaya raya bahkan seketika akan berubah menjadi miskin. Negeri yang aman tiba-tiba akan diturunkan bencana atau musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu sudah tertulis, segala yang terjadi sudah tercatat. Maka sebelum semuanya datang menghampiri, peliharalah ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bencana datang bukan tanda Allah benci, sebagaimana ketika karunia tiba bukan pertanda Allah sayang. Kaum muslimin rahimahullah, tetaplah berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada negeri yang dibenci, tidak ada perilaku yang dibenci kemudian Allah turunkan azab. Tetapi bisa jadi kaum muslimin rahimahumullah, segala hal yang tidak kita sukai datang, justru itu cara Allah untuk menyelamatkan kita. Kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, berumah tangga,
bahkan berbangsa dan bernegara ini kaum muslimin rahimahullah. Oleh karenanya, bertakwalah kepada Allah, cepat atau lambat semua kita akan bertanggung jawab di hadapannya. Sekecil apapun kebaikan akan mendapatkan balasan, sebagaimana sekecil apapun keburukan akan menerima ganjaran yang sesuai. Kaum muslimin rahimahumullah, dalam waktu yang singkat ini sejenak kita akan merenungkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sudah bacakan. Fa ammal insan, maka di antara karakter manusia, sifat dasar asli manusia, idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika Allah berikan kesenangan kepadanya, ketika Allah limpahkan kelapangan kepada dirinya, kekuatan dan kesehatan, kedamaian dan ketentraman, kelancaran dalam setiap usaha dan kegiatan yang dia lakukan, fayaqulu rabbi akraman. Dia katakan, minimal dia sangkakan di dalam hatinya, semua kebaikan ini, semua kekayaan ini, semua pangkat dan jabatan ini adalah pertanda Allah sayang kepada saya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Tapi tatkala yang lapang kemudian Allah sempitkan sedikit, yang tadinya sehat walafiat Allah berikan penyakit, yang tadinya negeri yang aman, negeri yang damai, Allah turunkan musibah. Fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia yang mengatakan, ini pertanda Allah sudah benci dan marah kepada kita. Ketika keburukan datang dalam pandangan mata, dia mengatakan, ini pertanda Allah benci kepada kita. Musibah yang turun melanda satu negeri, dia katakan, ini pertanda Allah sudah benci ke dalam negeri. Ketika datang masalah di dalam rumah tangganya, dia menyangka bahwa inilah rumah tangga yang dibenci Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalla balla tukrimuna al-yatim. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, tidak begitu kejadian yang ada, dan seluruh persangkaan itu adalah persangkaan yang tidak benar. Kaum muslimin rahimahullah, Syekh Al-Albani dalam tafsirnya mengatakan, ayat ini turun untuk mengingkari orang-orang yang justru punya prasangka yang demikian. Orang-orang yang berprasangka ketika semua aman-aman saja, semua baik-baik saja, dia menyangka ini adalah tanda Allah sayang kepadanya. Tapi ketika diubah, digeser sedikit pemandangan itu, membuat dia menjadi sulit, menjadi berat, menjadi beban, kemudian menderita, dia menyangka ini adalah pertanda Allah benci kepadanya. Syekh Sa'di dalam kitab Taisir Karimur Rahman Bisyarh Kalamil Mannan, beliau mengatakan, kaum muslimin rahimahumullah, justru kedua-duanya imtihanan dari Rabbina Subhanahu wa ta'ala, sempit, lapang, susah, senang, kaya, miskin, kuat, lemah, sehat, sakit, dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mudahkan hidup, belum tentu itu tanda Allah sayang. Sebagaimana ketika takdir itu membuat kita terasa punya beban, belum bertanda Allah benci kepada kita, kaum muslimin rahimahullah. Dalam ayat yang selanjutnya Allah katakan, kata balla tukrimuna al-yatim. Tidak begitu. Justru yang mengantarkan kepada kebencian dan kemarahan Allah adalah sikap ketika takdir itu sudah ditetapkan. Justru yang mengantarkan kepada kehinaan dan kemuliaan adalah apa yang sudah Allah gariskan kepada kita, lalu bagaimana kita menyikapinya. Dilapangkan hidup dalam rezeki, la tukrimuna al-yatim, tapi tidak pernah rezeki itu membantu orang-orang yatim yang berada di sekitar kita. Wala tahaduna ala tu'amil miskin, kekayaan itu tidak pernah membantu orang-orang miskin yang berada di tengah-tengah kita. Wa ta'kuluna al-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, bahkan harta itu membuat dia sombong, harta
itu membuat dia lupa. Kekuatan itu membuat dia menjadi lupa diri. Pangkat dan jabatan yang diamanahkan kepadanya membuahkan pribadi yang sombong. Kaum muslimin rahimahumullah, justru sikap itulah yang kemudian mengantarkan diri kita pada kehinaan dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah yang turun tidak berarti bahwa itu adalah kebencian Allah. Bisa jadi kaum muslimin rahimahumullah, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala, innallaha idza ahabba qauman ibtala. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, mencintai satu kaum, mencintai satu negeri, Allah kirimkan beberapa musibah dan bencana datang ke negeri itu. Untuk apa? Ketika lapang dia taat, ketika sempit apakah ketaatan itu tetap berada di dalam dirinya? Ketika negeri ini damai, masjid-masjidnya penuh, ketika bencana datang, apakah akan kosong masjid-masjid ini? Sebagaimana ketika dia susah, dia taat dan patuh, ketika dia lapang, berubah menjadi kemaksiatan dan kedurhakaan dalam kehidupan hari-hari yang diisinya. Kaum muslimin rahimahumullah, tidak memungkiri bahwa sebagian kaum Allah musnahkan karena azab, sebagian negeri yang Allah musnahkan karena azab, tetapi itu semua sudah berada dalam catatan Allah, dan Allah sendiri yang menginformasikan bahwa negeri itu dihancurkan karena perbuatan dosa yang dilakukan. Sementara jika musibah dan ujian itu turun kepada orang-orang yang beriman, kepada negeri-negeri yang penduduknya beriman, kaum muslimin rahimahumullah, janganlah berburuk sangka kemudian mengkait-kaitkan semuanya dengan kelalaian-kelalaian yang ada di negeri ini. Benar kaum muslimin rahimahumullah bahwa itu teguran. Benar kaum muslimin rahimahumullah bahwa kita mesti merenung. Benar bahwa kita mesti mengambil pelajaran. Mudah-mudahan setiap yang Allah berikan kepada kita, baik ataupun buruk, lapang ataupun sempit, tidak mengubah cara pandang kita kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimahumullah, karena memang dunia ini adalah tempat diujinya manusia, dan ujian itu bisa jadi apa yang kita sukai dan bisa jadi apa yang tidak kita sukai, apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan. Oleh karenanya melalui mimbar ini disampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah dan kepada bencana yang mendengarkan bahwa ketika terjadi musibah di negeri ini, ketika ada bencana yang menimpa keluarga, rumah, lahan, belum tentu itu pertanda Allah marah kepada kita. Justru sebaliknya, Allah ingin uji ketika semua itu diambil kembali, apakah keimanan masih total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak. Dan bahkan kaum muslimin rahimahumullah, uang, kekayaan dan kemiskinan, dia tidak akan mengubah karakter seseorang. Orang yang berkarakter buruk dengan uang dan kekuasaan yang diberikan kepadanya, semakin nampak keburukan yang ada pada diri. Sebagaimana ketika kemiskinan dan pangkat serta jabatan tidak berada pada dirinya, keburukan pun itu tetap nyata. Kaum muslimin rahimahumullah,